Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau satu orang bawa doa. Ngerti bawa doanya? Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi kita hari ini itu tentang hak dan kewajiban. Jadi tujuan dari pembelajaran hak dan kewajiban kita itu adalah agar kita tahu apa yang menjadi hak kita dan apa kewajiban yang harus kita lakukan, sehingga tercipta sikap tanggung jawab, saling menghargai dan kehidupan yang tertib. Oke, di sini ada tentang hak dan kewajiban. Oke, di sini ada pengertian kewajiban yang dimana kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa kita lihat. Selanjutnya pengertian hak yang dimana sesuatu yang pantas atau sudah seharusnya kita dapatkan. Di sini juga ada hubungan dari hak dan kewajiban yang dimana hubungan antara hak dan kewajiban bagi siswa sangat erat dan saling berkaitan. Keduanya harus berjalan seimbang agar tercipta suasana belajar yang tertib dan menyenangkan. Sini juga ada contoh pelanggaran hak. Yang pertama itu tidak memberi kesempatan untuk belajar. Kedua itu dilarang menggunakan fasilitas sekolah. Ketiga diejek dan dibully oleh teman. Keempat tidak diperlakukan adil. Di sini juga ada contoh pelanggaran kewajiban. Yang pertama tidak mengerjakan PR, datang terlambat ke sekolah, tidak memakai pakaian yang rapi. Di sini contoh kewajibannya itu sangat merugikan untuk siswa. Oke, di sini ada dampak pelanggaran hak dan kewajiban yang dimana dampak pelanggaran kewajiban di sekolah antara lain nilai turun, ketinggalan pelajaran, sanksi, lingkungan kotor, suasana terganggu, prestasi menurun, dan kurangnya disiplin. Di sini ada peran kesadaran siswa yang dimana siswa berperan penting dalam membentuk disiplin, tanggung jawab, kepedulian, dan suasana belajar yang tertib serta nyaman di sekolah. Selanjutnya ada cara menghadapi pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama itu mendengarkan keluhan. Yang kedua memberikan bimbingan dan konseling. Ketiga menegakkan aturan secara adil. Contoh kasus nyatanya itu seperti seorang siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Di sini ada yang sering tidak mengerjakan PR. Mengerti? Inka, Bu. Jangan kayak gitu ya. Dampaknya itu pertama nilai menurun, tertinggal materi. Cara mengatasinya, di sini guru memberi bimbingan, tambahan, motivasi serta meningkatkan orang tua agar ikut mengawasi. Di sini ada peran guru, yang dimana guru berperan sebagai pendidik yang menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab sekaligus menjadi teladan dalam bersikap. Di mana guru juga berperan sebagai pembimbing yang memberi arahan, pengawasan yang memastikan kewajiban siswa dijalankan serta motivator yang mendorong semangat belajar. Oke, di sini ada video animasi yang bisa kalian tonton. Mari disimak video animasinya. Ketika kita dilahirkan ke dunia, seorang anak pasti langsung mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, seiring bertumbuh besar, anak akan ditambahi dengan kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kita tidak boleh menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban ataupun sebaliknya. Dampak negatif atau akibat jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang adalah yang pertama, kehidupan kurang harmonis.
Yang kedua, akan menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, banyak tugas tidak terselesaikan. Yang keempat, merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, terjadinya konflik dengan orang lain. Sebenarnya banyak sekali teman-teman dampak negatif lainnya ya. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini ya. Di ilustrasi gambar ini ada seorang anak yang membuang sampah ke tempat sampah. Kira-kira ini merupakan kewajiban atau hak ya? Betul, membuang sampah ke tempat sampah itu merupakan kewajiban anak atau kewajiban kita semua sebenarnya ya. Lalu gambar yang kedua ini menggambarkan ada seorang anak yang mendapatkan pelukan hangat dari ibunya. Kira-kira dari posisi anak ini dia melaksanakan kewajibannya atau mendapatkan haknya ya? Ya betul. Dari sisi anak ini berarti anak ini mendapatkan hak dari orang tuanya, yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, setelah melihat ilustrasi dua gambar tadi, kita jadi tahu nih, hak itu apa ya? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas kita dapatkan atau kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, teman-teman, kita akan mulai pembahasan pertama kita, yaitu mengenai hak anak di rumah. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua, berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, seorang anak berhak mendapatkan waktu bermain dengan orang tuanya. Yang keempat, seorang anak juga berhak mendapatkan makan dan minum. Yang kelima, berhak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Yang keenam, seorang anak juga berhak mendapatkan atau berhak mengutarakan pendapat kepada orang tuanya. Nah, ini merupakan salah satu contoh hak di rumah ya. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban anak di rumah. Yang pertama, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wajib membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, wajib menyayangi anggota keluarga. Yang keempat, wajib mematuhi perintah orang tua. Yang kelima, seorang anak juga wajib belajar dengan rajin ketika di rumah ya. Yang keenam, seorang anak wajib menjaga nama baik keluarga dan kewajiban-kewajiban lainnya. Next, kita ke pembahasan tentang hak anak di sekolah. Banyak sekali teman-teman ya. Di antaranya, yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan pengetahuan dari guru. Yang kedua, seorang anak atau siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, seorang siswa atau anak berhak mengeluarkan pendapat saat belajar. Yang keempat, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari perundungan. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan ruang kelas yang nyaman dan berhak mendapatkan nilai dari guru. Seorang siswa atau anak juga memiliki kewajiban ketika di sekolah. Yang pertama, wajib mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, siswa wajib menjaga fasilitas sekolah. Yang ketiga, wajib menghormati guru dan karyawan di sekolah. Yang keempat, seorang siswa wajib mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kelima, seorang siswa atau anak wajib menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya yang keenam, siswa wajib mengerjakan ujian dengan jujur. Dan sebenarnya masih banyak lagi kewajiban-kewajiban seorang siswa atau anak ketika di sekolah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Semuanya sudah paham? Oke, karena di sini semuanya udah paham, Ibu mau ngasih kalian tugas itu melalui dari aplikasi Quizzes. Jadi bisa dibuka aplikasi Quizzesnya ya. Kodenya itu 7175807. Udah bisa? Dijawab ya anak-anak. Iya, Bu. 3. Iya.
Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, karena udah selesai, sebelum penutup pembelajaran, Ibu mau ditutup dengan doa dan dibawakan doa kembali. Mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu.